Saya bilang, yang saya tahu bahwa hari ini itu tingkat partisipasi, tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor hari ini kita sudah mulai tinggi. Ketika dia dilakukan kekerasan sedikit apapun, dia berani lapor. Kenapa dia berani lapor? Saya bilang, satu, karena dia tahu kalau lapor hari ini, khususnya di KPHI, itu gratis. Tidak dipungut biaya seperak pun. Nah, kemudian yang kedua, dia yakin bahwa dia akan didampingi dari awal sampai akhir. Bincang-bincang Sobat KPAI. Welcome back to podcast KPAI. Sobat KPAI dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Akang Ilham, menemani Sobat KPAI dalam bincang-bincang perlindungan anak. Di podcast hari ini, kita bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasik. Kita sambut dengan meriah Kang Ato Rinanto. Apa kabar Kang Ato? Alhamdulillah, Kang Ilham sehat walafiat. Ya? Gimana Kang Ilham sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Lagi musim apa nih di Tasik nih? Kalau sore musim hujan. Kalau tiap hari musim hujan. Kasus. Banyak yang lapor. Jadi banyak ya yang lapor terkait dengan kasus-kasus perlindungan anak di Tasik, di Kabupaten Tasik ya kan ya khususnya ya? Iya. Ya, Kang ini Sobat KPAI, jadi kemarin itu ada yang DM lewat Instagram kita. Ada nggak sih KPAI ataupun KPAD di daerah gitu? Nah, memang Tasik ini adalah KPAD terbaik kan? 2 kali berturut-turut ya kan? Selamat kami ucapkan nih. Amin. Selamat kami ucapkan ke Kang Ato dan semua komisioner KPAD Kabupaten Tasik. Amin. 2 kali berturut-turut menjadi KPAD terbaik. Nah kemarin itu DM, ada nggak katanya kalau di daerah-daerah itu KPAI ataupun ya lembaga semacam KPAI ataupun lembaga independennya gitu. Oh ada gitu. Makanya kita undang Kang Ato nih. Kita undang Kang Ato. Nah, siap. Kita bicara tentang KPAID sendiri ya. Kan banyak nih yang nggak tahu KPAID itu apa. Lembaga apa sih KPAID itu? Lembaga NGO kah, LSM ataupun lembaga negara ataupun lembaga yang lain lah. Mungkin bisa dijelaskan kan? KPAID Kabupaten Tasik itu apa? Ya, Pak Ilham, pertama terima kasih dulu nih kita diundang di acara yang luar biasa. Sama-sama. Kayak ngimpi nih kita nih diundang nih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Ilham, jadi sebetulnya KPAID ini adalah sebuah rangkaian yang memang hari ini cukup populer. Gitu. Kemudian KPAI ini begitu trending topik berita di mana-mana pada saat ada isu-isu kekerasan pada anak, maka di situ biasanya muncul gitu seorang penjaga anak yang namanya KPAI gitu. Dari KPAI itu dari direpresentasikan si A, si B sesuai dengan berdasarkan urutan-urutan kepengurusan gitu ya gitu. Itu luar biasa. Kemudian Pak Ilham, pada saat ini sampai ke Tasikmalaya, saya punya bekal. Bekalnya adalah bahwa pada saat itu saya terngiang kuat bahwa lembaga yang bergerak di dalam bidang penyelamatan anak itu adalah KPAI. Sehingga pada saat saya ikut seleksi terbatas pada saat itu, awalnya memang KPAD. Gitu. Ya. Awalnya memang KPAD. Nah, tetapi setelah saya berpikir bahwa nama itu akan menentukan, gitu. Nama itu akan menentukan daya tawar. Nama itu kalau kata orang Jawa itu dari nama itu bisa menentukan orang ini jadi apa. Gitu. Dari nama ini orang bisa menentukan ke depannya sakit-sakitan apa enggak, kira-kira begitu. Sehingga saya berpikir bahwa walaupun nama KPAD itu disebut di dalam undang-undang gitu, tetapi juga disebut boleh menggunakan nama yang lainnya. Sehingga saya berpikir nama KPAI itu cukup populer, cukup
cukup dekat di telinga masyarakat. Sehingga yang saya pakai adalah bagaimana saya bisa mengsinergiskan antara KPI pusat itu dengan daerah. Maka lahirlah KPAID. Kemudian pada saat di pleno saya sampaikan bahwa dalam tanda kutip mungkin Pak Ilham, mohon maaf. Saya berpikir nama KPAD dengan nama KPAID itu orang lebih banyak mengenal KPAID. Jadi ketika berbicara KPHI, maka siapa di daerahnya? Maka KPAI daerah Kabupaten Tasikmalaya. Seperti hanya dulu, ketika ada KPU pusat, maka ada KPUD gitu. Sehingga orang tidak menerjemahkan yang lain-lain, jangan-jangan ini LSM gitu. Jadi ketika kita datang gitu, kemanapun tempat gitu, maka hadirnya adalah saya atau Renanto, Ketua KPHI daerah Kabupaten Tasikmalaya. Jadi KPHI Pak Ilham sama seperti Pak Susanto, cuman bedanya pusat, saya di daerah. Gitu. Nah, ini gitu. Ini memberikan warna yang berbeda. Ini memberikan daya tawar yang berbeda. Gitu. Ini juga memberikan daya bargaining position yang berbeda ketika yang muncul itu KPAI, sehingga orang yang kita hadapi itu bahwa kalau KPAD pasti mikirnya ini yang pusatnya siapa gitu, tapi kalau KPAI maka yang pusatnya adalah itu. Seperti halnya, mohon maaf, ketika Ibu Rita, Pak Susanto, kemudian siapapun teman-teman KPAI yang ada di televisi, kemudian ada tuh orang yang ngirim foto itu, ini pimpinan Mas Ato, kan begitu kira-kira bahasanya gitu. Nah, jadi saya berpikir itu Pak Ilham, dan alhamdulillah di saat pleno itu teman-teman komisioner menyepakati, dan sejak itu kemudian di Kabupaten Tasikmalaya dinamakan menjadi KPAID Kabupaten Tasikmalaya. KPAID ya, KPAID ya kan? Ya, KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Ini LSM atau Lembaga Negara Independen kan? Ini kan masyarakat nih. Ya, Pak Ilham, saya ingin bercerita. Suatu hari saya menangani sebuah kasus. Saya berkunjung ke salah satu desa. Saya Ato Rinanto, saya Ketua KPHI daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian ini LSM apa? Nah, ini yang perlu diedukasi. Nah, kemudian di situ saya sampaikan bahwa Pak, Bapak mesti paham dulu. Bapak pernah dengar KPHI? Itu dulu yang saya bawa. Pernah dengar KPHI? Apakah di televisi? Apakah di mana? Oh iya, pernah dengar. Gitu. Saya pernah lihat di TV. Nah, kalau di daerahnya saya, klien pusatnya itu. Tapi ada juga, oh saya nggak pernah dengar. Oh, berarti saya langsung dengan ada bercanda. Pasti Bapak nggak pernah lihat TV atau nggak pernah lihat berita. Iya Pak, saya sehari-hari di sawah terus, ya kan begitu. Kemudian di situ saya jelaskan bahwa KPAI itu adalah lembaga daerah. Kalau di pusat lembaga negara. Kalau di kita lembaga daerah. Di mana kami ini masa baktinya dibatasi 5 tahun. Ya. Sehingga yang paling simpel itu saya bandingkan begini Pak Ilham. Kalau KPU itu Komisi Pemilihan Umum yang tugasnya adalah melakukan pemilihan-pemilihan. Pemilu wali kota, pemilu gubernur, bahkan sampai presiden. Nah, kalau KPAI itu Komisi Perlindungan Anak, apa tugasnya? Gitu. Mengawasi, memantau penyelenggaraan perlindungan anak, gitu, dari Kabupaten Tasikmalaya sampai ke tingkat RT, gitu. Kemudian dari situ, oh iya, kalau anggarannya dari mana? Ya kan, segala macam. Pasti ada orang bertanya seperti itu. Kenapa Bapak lapor ke KPAI itu gratis? Kenapa segala macam fasilitas ketika berhubungan dengan anak dan KPAI itu selalu gratis? Karena kami difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ketika masyarakat atau siapapun yang berhubungan dengan masalah anak, ketika dengan KPAI, maka kami adalah instrumen dari pemerintah untuk hadir ketika masyarakat itu ada persoalan terkait masalah anak. Ya. Jadi dalam hal ini dari anggaran dari A sampai Z semuanya sudah di cover oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, terkait dengan legal standing Kang Ato, ini apa legal standingnya Kang Ato? Pak Ilham, ketika kita bicara legal standing, maka kita rujukannya adalah kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya. Maka di situ sudah diatur, walaupun di situ disebutkan bahwa daerah dapat membentuk KPAD ataupun nama-nama lainnya, gitu. Artinya bahwa
daerah tidak wajib. Tetapi ketika mau membentuk, maka daerah berkewajiban mendanai, membiayai lembaga ini gitu. Nah, kemudian pada saat kami mengacu pada undang-undang itu, kemudian ada panduan tentang pembentukan lembaga-lembaga baru di kota dan kabupaten, KPAD maupun KPAID, ada sebuah panduan dari KPI pusat, itu yang kemudian dijadikan rujukan buat kita. Nah, tetapi kemudian pada saat itu, Pak Ilham, undang-undangnya kita sudah ada, panduannya untuk membentuk lembaga-lembaga di daerah itu di kota dan kabupaten, provinsi sudah ada. Sekarang bagaimana kita bisa menciptakan legal standing, menciptakan bahwa kita itu legal, ada cantolan hukumnya, sehingga pada saat itu yang harus lahir terlebih dahulu adalah Perbub, peraturan bupati. Perbub, alhamdulillah pada saat itu perbubnya ada. Setelah perbubnya ada, maka di situ kemudian berbicara personilnya. Karena Perbub itu di situ mengatur tentang kelembagaan KPAI, dari komposisi struktur komisioner KPAI Kabupaten Tasikmalaya, kemudian diatur juga pola penganggarannya seperti apa, pola kerjanya juga nanti seperti apa, hubungannya dengan pemerintah seperti apa, dengan P2 TP2A bagaimana, masa baktinya berapa tahun, anggarannya nanti mau berapa, semuanya diatur di dalam Perda itu. Di dalam Perbub itu. Perbub dulu berarti ya kan? Perbub dulu. Nah, kemudian pada saat Perbub itu ada, Perbub ini Pak Ilham jalan singkat gitu. Artinya jalan singkat itu ketika pemerintah ada goodwill yang kuat yang luar biasa, maka dalam kurun waktu tidak terlalu lama, maka Perbub itu bisa lahir. Gitu, bisa lahir gitu. Kemudian itu yang pada saat itu digunakan oleh Bapak Bupati Tasikmalaya Pak Uruzanul Ulum pada saat itu langsung menaikkan Perbub sehingga lahirlah KPAI daerah Kabupaten Tasikmalaya. Oke, awalnya Perbub. Selanjutnya apalagi? Awalnya Perbub. Nah, kemudian apalagi yang kemudian kami perjuangkan gitu. Ini adalah untuk kemaslahatan anak-anak di Kabupaten Tasikmalaya, bukan saja lembaga KPAI gitu. Kami diskusi dengan dinas pada saat itu, diskusi dengan teman-teman di DPRD, diskusi juga dengan Bapak Bupati dan sebagainya. Sudah saatnya bahwa di Kabupaten Tasikmalaya ini punya perda tentang perlindungan anak itu. Kalau Perbub tadi itu hanya mengatur KPAI, kemudian dari situ lahirlah perda di mana perda ini mengatur dari tetek sampai bengek yang menyangkut tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk KPAI ada di dalamnya. Jadi mengacu pada Perbub yang sebelumnya kemudian dicantolkan di dalam perda itu. Di mana di dalam perda itu dipertegas tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga legal standing pemerintah daerah untuk memberikan bantuan operasional, penggajian dari A sampai Z-nya terkait kebutuhan dan KPAI, itu dasar hukumnya Pak Ilham. Oke, di Perda. Berarti sekarang Perda Pergub juga ya Kang ya? Ini menarik Kang Ato. Awalnya kan pembentukannya Perbub ya? Kemudian lahirlah Perda dan memang menjadi legal standingnya KPAID Kabupaten Tasik nih. Ini apa nih yang dilakukan ataupun advokasi seperti apa yang dilakukan oleh KPAID Kabupaten Tasik untuk meyakinkan nih sehingga menciptakan atau memunculkan Perda perlindungan anak di Tasik dan sekaligus menjadi sekaligus menjadi cantolan hukum bagi KPAID Kabupaten Tasik. Apa akan rahasianya kan? Karena kan tidak semua daerah punya Perda. Advokasi seperti apa Kang? Jadi Pak Ilham, segala sesuatu itu kan akan menjadi mencair ketika ada komunikasi. Di mana komunikasi ini akan terjalin dengan baik ketika komunikasi itu juga dibangun dengan baik. Kemudian si penyampai komunikasi ini juga mesti kita yakinkan bahwa dia itu kualitasnya baik. Ada kalanya bahwa niat baik itu menjadi mentah di tengah perjalanan karena si penyampai itu juga dalam tanda kutip tidak menjadi bagian orang yang tepat di dalam menyampaikan pesan itu. Sehingga saya berpikir pada saat itu bahwa alhamdulillah mungkin teman-teman stakeholder di Kabupaten Tasikmalaya yang punya kebijakan-kebijakan pada saat itu, bahkan mungkin hari ini semuanya adalah teman-teman
semuanya adalah tahu siapa Atorinanto, katakanlah begitu, dan saya juga tahu beliau-beliau, sehingga pada saat kami menyampaikan paparan-paparan dari A sampai Z, beliau paham. Gitu. Oh iya, ternyata kita harus lebih maju nih, gitu. Saya sampaikan bahwa isu-isu ke depan itu yang menjadi sentral perhatian itu adalah anak. Itu adalah anak. Ketika kita di Kabupaten Tasikmalaya tidak menyiapkan jajaring perangkat tentang anak, maka kita akan kewalahan. Kita akan kedodoran. Maka daripada itu, kita di Kabupaten Tasikmalaya mesti visioner. Kira-kira yang akan terjadi ke depan itu akan seperti apa, gitu. Sehingga alhamdulillah teman-teman di DPRD, eksekutif, dan teman-teman yang lain akhirnya bersepakat. Jadi tidak ada jurus-jurus yang istimewa sebetulnya Pak Ilham. Cuman mungkin bagaimana saya bisa menggambarkan secara rasional tentang potensi-potensi ke depan yang akan terjadi itu seperti apa. Medsos ke depan akan semakin berkembang. Potensinya nanti kira-kira akan seperti apa. Itu sehingga kita butuh penangkal, butuh penawar. Penawar itu adalah Perda. Nah, itu yang saya mencoba yakinkan. Ya, artinya komunikasi dan kemudian kan atau dan semua stakeholder di daerah Kabupaten Tasik itu meyakinkan kepada pemerintah daerah atau pimpinan ataupun DPRD-nya yang memang harus visioner nih Kabupaten Tasik, harus melihat potensi anak-anak di Kabupaten Tasik bisa jadi gitu ya kan, 20-30 tahun yang kemudian anak-anak ini menjadi bupati, menjadi DPRD gitu kan. Amin. Jadi memang perlu ada produk hukum yang mengatur itu. Dan memang termasuk di dalamnya adalah disebutkan KPAID Kabupaten Tasik. Nah, Kang Ato, berapa komisioner Kang Ato di Kabupaten Tasik nih? Pak Ilham, kita ini ada 9 komisioner, terdiri dari unsur ketua, wakil ketua, kemudian para anggota. Kemudian itu dari beberapa unsur ya, gitu, dari beberapa unsur. Ada yang aktif full 6 komisioner. Kemudian sisanya ada yang dari ada yang dari lembaga-lembaga tertentu yang tidak memungkinkan untuk full di lembaga KPAI. Kemudian ada juga yang dari birokrasi, ya ini juga kemudian tidak full juga gitu di situ. Nah, kita hanya 9, sementara daya jangkauan kerja kita ini ada 39 kecamatan. Sehingga dari situ saya butuh pengembangan. Saya butuh perangkat, gitu, perangkat kantor, ATK, segala macam, gitu. Kantor-kantor karena kita ini berhubungan dengan lembaga anak, maka harus ramah anak, harus menarik. Kalau anak-anak datang ke sini itu kira-kira nggak bosan, pengennya selfie karena di sini ada spot selfie dan sebagainya. Sehingga Pak Ilham, selain komisioner yang 5 itu, kami dibantu oleh 2 orang sekretariat di dalam melaksanakan proses kerja administrasi. Nah, tetapi yang tadi saya sampaikan karena memang daya jangkauannya luas, Kabupaten Tasikmalaya ini ada 39 kecamatan, sehingga untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, kami melakukan rapat pleno dengan teman-teman komisioner, di mana rapat pleno itu disepakati untuk membentuk Satgas KPAID di Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kepanjangan tangan dari KPAID Kabupaten Tasikmalaya ketika ada kasus-kasus di daerah-daerah tertentu atau daerah-daerah terpencil yang secara kebetulan jauh dengan kantor KPAI, maka dapat dijangkau dengan mudah. Sehingga personil kami ini hari ini 9 orang komisioner yang aktifnya 6, kemudian ada 2 orang sekretariat yang tiap hari ngantor, kemudian kita dibantu oleh teman-teman Satgas yang hari ini jumlahnya ada 36. Wow, ini menarik nih Kang. Ketika melihat cakupan wilayahnya yang luas, kemudian KPAD membuat program dibentuknya di setiap kecamatan ya Kang ya tadi ya, ataupun setiap daerah kecamatan terkait dengan Satgas perlindungan anak di Kabupaten Tasik. Ya, terkait dengan itu Kang, ini kasus yang banyak tuh apa Kang di Kabupaten Tasik? Tren kasus perlindungan anaknya apa? Di atas laporan dari masyarakat ataupun Satgas di kecamatan-kecamatan gitu kan? Apa Kang? Pak Ilham, tapi saya pikir di tempat yang lain sama. Di tempat yang lain sama.
persoalannya kita mau membuka apa tidak. Jadi selama saya 4 tahun setengah menjadi ketua KPAI Kabupaten Tasikmalaya ini, saya menangani kasus itu hampir menyentuh angka 478 kasus. Gitu. 400-an ya? Dari berbagai macam kasus gitu. Nah, kemudian kasus itu 62% didominasi kasus cabul gitu. Iya, kasus cabul. Dan ini saya pikir di mana-mana. Iya, bahkan inilah PR kita bersama. Nah, kemudian dari tingginya kasus cabul di Kabupaten Tasikmalaya ini, sehingga ini apa menjadi perhatian kami, perhatian MUI, perhatian semuanya untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak bahwa ini bukan kasus main-main. Walaupun kadang-kadang Pak Ilham, saya pernah ditanya sama Pak Bupati gitu, Ketua, kenapa ini kok kasus cabul kok dari tahun ke tahun selalu naik gitu. Kasus ini kok selalu naik, sehingga saya sampaikan begini, Pak Bupati, saya bilang, yang saya tahu bahwa hari ini itu tingkat partisipasi, tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor hari ini kita sudah mulai tinggi. Ketika dia dilakukan kekerasan sedikit apapun, dia berani lapor. Kenapa dia berani lapor? Saya bilang, satu, karena dia tahu kalau lapor hari ini, khususnya di KPHI, itu gratis. Tidak dipungut biaya sekalipun. Nah, kemudian yang kedua, dia yakin bahwa dia akan didampingi dari awal sampai akhir. Gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan melapor ini, gitu, kita dorong bahwa ini adalah sebuah hak. Ketika Anda menemukan hal-hal yang seperti itu, maka Anda untuk tidak takut untuk melapor. Itu sehingga saya sampaikan kepada Pak Bupati, bahwa Pak Bupati di tempat yang lain pun sama. Cuman persoalannya saya bilang kita berani apa tidak untuk mengungkap itu. Kebetulan warga di Kabupaten Tasikmalaya ini dengan beberapa variabel itu tingkat kesadaran tinggi, tingkat kepercayaan tinggi, sehingga dia mau melapor kepada kita. Itu yang saya pikir butuh direspon secara kelembagaan, baik itu lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang lainnya, untuk menciptakan sebuah konsisten bahwa apapun itu kasusnya, apakah cabul, apakah apa, itu bukan aib, tetapi ini adalah sebuah masalah yang memang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Iya. Begitu. Pencabulan ya Kang, ya memang perlu ada hal-hal yang dilakukan oleh semua stakeholder di Kabupaten Tasik terkait dengan berbagai kasus-kasus perlindungan anak ya. Nah, terkait dengan luasnya wilayah tadi, kemudian dibentuklah satgas-satgas di kecamatan. Nah, saya kira kan ini memiliki KPAID ini kan memiliki tugas yang luar biasa ya Kang. SDM-nya juga harus kuat, kemudian juga kualitas SDM-nya juga harus bagus gitu kan. Nah, bagaimana Kang pengembangan ataupun cara melakukan pengembangan SDM di KPAID Kabupaten Tasik? Ya, Pak Ilham, bahwa kita niatkan dulu bahwa memang kita hari ini adalah menjadi penjaga anak-anak. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa ya kita mesti punya banyak jaringan. Gitu. Kita mesti punya banyak jaringan. Gitu. Sehingga jaringan ini ketika kita menyampaikan visi, misi dan sebagainya tentang KPAI, sepakat, maka akan mudah dibuat cantolan-cantolan gitu, sehingga tidak mudah, tidak sulit. Sehingga Pak Ilham, saya berpikir begini, bahwa dengan kekuatan jaringan yang mengapa kita miliki ini, tinggal bagaimana kita menggerakkan jaringan ini, kira-kira bisa bersinergi dengan kita. Kita juga bisa menghormati dia, kita juga bisa memberikan penghargaan kepada dia, kita juga bisa memberikan apresiasi kepada dia, gitu. Sehingga saya di Kabupaten Tasikmalaya ini, bagaimana ketika mereka itu sudah ada di dalam bagian KPAI Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sistem kerja bersama-sama dengan kami, kemudian bagaimana kami bisa terbuka dengan mereka. Artinya terbuka dengan mereka itu tidak boleh ada fitnah. Itu tidak boleh ada fitnah, sehingga kita mesti terbuka. Itu kemudian yang berikutnya, gitu, kita juga harus fair,
Artinya keterlibatan inspektorat di dalam mengaudit kejujuran kita itu juga mesti dilibatkan gitu. Dengan dinas juga dalam hal ini kita harus siap untuk dibimbing ketika keterkaitan dengan penataan keuangan dan sebagainya. Ini akan menentukan reputasi dan kepercayaan komisioner dari teman-teman dari teman-teman Satgas. Jangan sampai mereka yang capek-capek tidak dapat apa-apa, kemudian ini kok teman-teman komisioner malah enak-enak aja. Sehingga kita yakinkan betul bahwa kita mengapresiasi teman-teman yang bekerja dengan kemampuan yang ada. Sehingga dari situ alhamdulillah Pak Ilham sampai hari ini teman-teman sampai hari ini pun sekarang jam 5:30 ini teman-teman Satgas masih banyak yang ngantor, masih belum pada pulang. Gitu ya. Ya artinya memang satukan visi dulu ya Kang, satukan visi untuk visi. Semua staf Satgas di seluruh kecamatan Kabupaten Tasik begitu. Kemudian juga ada pengembangan ataupun pelatihan-pelatihan terkait dengan substansi gak Kang untuk komisionernya ataupun dengan Satgasnya ada Kang? Oh iya, ini penting. Kita sudah beberapa kali mengundang ibu-ibu dari KPI Pusat untuk memberikan pelatihan. Itu kemudian kami juga mengundang tokoh-tokoh yang lain untuk mengadakan pelatihan dan peningkatan skill dari hulu sampai ke hilir gitu. Itu kami melakukannya tiap 3 bulan sekali. Itu kami selalu update tentang bagaimana peningkatan skill teman-teman Satgas. Gitu. Jadi ketika misalkan ada Zoom meeting dari yang diselenggarakan oleh KPI Pusat, maka itu secara otomatis akan tertransfer hasilnya gitu kepada teman-teman Satgas. Gitu. Ketika ada ketentuan-ketentuan baru dari pemerintah ataupun dari yang lainnya, maka itu juga sudah otomatis tertransfer dari situ. Itu sehingga kami ini di Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mengupdatekan regulasi, mengupdatekan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Setiap 3 bulan sekali kami melakukan pelatihan peningkatan skill kepada teman-teman Satgas, termasuk mungkin di dalamnya juga para komisioner, Pak Ilham. Oke, jadi memang ada pelatihan yang diberikan oleh KPAID Kabupaten Tasik sendiri. Ada juga yang memang ketika ada KPAI melakukan Zoom ataupun webinar, teman-teman Satgas ataupun komisioner Kabupaten Tasik, KPAID Kabupaten Tasik itu memang mengikuti terkait dengan itu. Gitu ya, Kang? Ya. Artinya ada pelatihan tersendiri. Nah, kan kalau tadi Kang Ato menyebutkan lapor ke KPAID Kabupaten Tasik gratis. Ya Kang ya? Ya. Sebelum ke sana Kang, kita ingin tahu dulu, kalau anggarannya itu dari mana Kang? Ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa KPI Pusat, maka beban anggarannya dari APBN. Ya. Kemudian daerah dapat membentuk gitu. Artinya tidak wajib membentuk KPAI daerah. Tetapi ketika membentuk gitu, maka kewajiban daerah adalah mendanai KPAI daerah itu. Gitu sehingga sampai hari ini alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya konsisten memberikan bantuan dalam bentuk hibah setiap tahun kepada KPAID Kabupaten Tasikmalaya, dan dari tahapan-tahapan tahun ke tahun ini alhamdulillah juga peningkatannya luar biasa. Itu artinya ada peningkatan yang cukup signifikan sehingga ini bisa menopang operasional kantor, operasional penanganan kasus yang sehari-hari memang kami lakukan. Termasuk mungkin di dalamnya bahwa kami sampaikan bahwa Pak Ilham, kami juga melarang para Satgas, sekretariat, apalagi komisioner gitu, untuk menerima uang bentuk apapun, berapapun nilainya, gitu. Oh, gitu kami ya? menolak, ya gitu. Dan kalau memang kami dapati menerima uang apalah itu namanya terkait dengan kasus, maka seketika itu juga kami berhentikan dari keluarga besar KPAI daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga dana hibah ini kami manfaatkan betul-betul, pemanfaatannya kami kembalikan kepada masyarakat, dan alhamdulillah sampai
hari ini kami masih bisa bertahan dan semoga kami tetap terjaga dalam amanah, Pak Ilham. Amin, 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 Kang Ato. Nah, terkait dengan pengaduan masyarakat, mungkin ada yang sudah tahu di Kabupaten Tasikmalaya itu, oh ada KPAID Tasik nih. Ada juga yang nggak tahu nih, Kang. Nah, bagi sobat KPAI ataupun masyarakat di Tasikmalaya, khususnya kabupatennya, gimana sih, Kang, untuk mekanisme pelaporan ataupun pengaduan pada KPAID Kabupaten Tasik nih? Ya, Pak Ilham, terus terang dengan tampilnya teman-teman KPAI di pusat, ini membantu eksistensi teman-teman KPAI di daerah, sangat membantu. Gitu. Jadi apa namanya, metode seperti itu sangat membantu untuk meningkatkan eksistensi kami di daerah. Ya. Gitu. Kemudian di dalam melakukan pelaporan ini, Pak Ilham, bahwa kita menggunakan ya kita nggak ribet-ribet gitu. Kalau di daerah itu kadang-kadang sudah nggak main lapor lewat online, harus itu dulu gitu. Kasihan mereka karena tidak semua masyarakat itu paham dengan itu. Gitu. Jadi kalau kita itu sederhana sebetulnya. Kalau yang tahu KPHI maka kantornya jelas. Kantor KPHI daerah Kabupaten Tasikmalaya di Perum Citra Geraha Residen Blok A nomor 2 di Pageningan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Gitu. Jadi cukup terjangkau. Kalau memang bingung nanti silakan Desa Sukasukur. Desanya di Desa Sukasukur ya, Kang. Kemudian biarnya gratis. Ya. Jadi jangan ini ya, Kang, ketika ada kasus kepada anak ataupun tetangga gitu, jangan takut melapor begitu ya, Kang. Jadikan jangan takut untuk melapor. Budayakan melapor ya. Ya, gitu. Kemudian Pak Ilham yang berikutnya, kami ini menggunakan dua metode. Dua metode, kami juga menunggu di kantor, tapi kalau memang kami menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran hak-hak anak, ketika dia itu ada kendala untuk datang ke kantor, maka biasanya kami yang mendatangi korban. Gitu. Jadi seperti itu metode pelaporannya. Itu kalau memang tidak bisa lapor ke sini, maka kami yang akan jemput bola ke sana. Terus kemudian jadi ada dua metode ya, kan? Iya, gitu. Kemudian yang ketiga, sangat mudah untuk lapor ke KPI daerah Kabupaten Tasikmalaya. Tinggal WA ataupun telepon, asal bisa dijelaskan kronologi singkatnya, maka biasanya para satgas kami langsung sudah turun ke TKP. Gitu. Tidak harus ada persyaratan ini dulu, itu dulu segala macam. Tidak. Yang penting ada pelaporan dulu, kronologis jelas, alamat jelas, maka tim kami biasanya langsung melakukan investigasi ke tempat yang dituju. Jadi sekali lagi untuk warga Kabupaten Tasikmalaya, sangat gampang untuk lapor ketika Anda mendapati ada hak-hak anak yang terganggu, lewat WA bisa, lewat telepon bisa. Kalaupun misalkan tidak bisa lewat WA, tidak bisa lewat telepon, datang ke kantor juga bisa. Gitu. Mau titip pesan juga, gitu, asal penyampainya itu benar, bisa kami tindak lanjuti. Baik. Artinya memang tidak dipungut biaya, gratis, tinggal WA ataupun datang langsung begitu, ataupun KPAID sendiri yang akan melakukan pengawasan ke informasi pengaduan tersebut ya, Kang. Nah, terakhir Kang Ato. Terakhir nih, Kang. Ada pesan nggak, Kang, untuk semua anak di Kabupaten Tasik khususnya dan seluruh anak Indonesia ke depannya harus seperti apa? Karena kan teknologi semakin canggih, ya memang kan ada dampak negatif dan juga positifnya ya untuk teknologi, dan memang beberapa hal terkait lah pesan untuk anak Indonesia dan khususnya Kabupaten Tasik. Silakan Kang Ato. Ya, terima kasih Pak Ilham. Oke, untuk anak-anakku semuanya di Kabupaten Tasikmalaya, saya bangga dengan kalian semua, saya suka dengan kalian semua, karena saya yakin dan saya percaya kalian adalah anak-anak yang akan meneruskan perjalanan kehidupan Tasikmalaya ke depan. Saya percaya kalian adalah semua anak-anak yang soleh, berpikir positif, dan hari ini saya berpikir positif bahwa Anda adalah anak-anak yang pantas untuk meneruskan perjuangan sesepuh-sesepuh yang ada di Tasikmalaya, bahkan Indonesia.
Wah, luar biasa. Ya, itu tadi pesan untuk KPA dari Kang Ato untuk anak-anak di Tasik dan juga Indonesia. Memang Kang Ato menyampaikan bahwa anak-anak sekarang memiliki masa depan yang cerah, maka mari kita lindungi anak-anak dan percaya bahwa mereka sekarang akan menjadi pemimpin di masa depan di Indonesia ataupun di Kabupaten Tasik. Makasih Kang Ato. Sehat selalu. Sudah hadir. Amin. Atur nuhun. Sudah hadir di podcastnya KPA ini Kang Ato. Tentunya sudah ngobrol-ngobrol dengan saya dan dengan sobat KPA ini. Sehat-sehat selalu, sukses selalu. Salam amin. Komisioner dan seluruh satgas di kecamatan dan seluruh OPD dan juga Pak Bupati dan seluruh pejabat di daerah Kabupaten Tasik. Amin. Ya, itu tadi sobat KPAI, bincang-bincang kita dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasik. Mudah-mudahan semua bermanfaat dan bisa diambil saripati pembicaraan kita di dalam podcast kali ini. Dan yang paling penting nih, Kang Ato juga harus ikut nih, like, comment, share, and subscribe channelnya di bawah ini nih. Tinggal klik aja, ya. Mohon juga titip buat Kang Ato dan semua komisioner KPA di Tasik untuk like, comment ya, dan subscribe. Oke, itu tadi. Dan Kang Ato, kalau di podcast kita ini punya salam untuk anak-anak, Kang, khususnya anak Indonesia. Salamnya seperti ini, Kang. Salam sehat untuk anak Indonesia. Dengan mengepalkan tangan, begitu kan? Oke, siap? Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.